Nah, asyaiton, syaiton itu sendiri dia dari kata-kata syatona. Syatona itu orang Arab mengatakan syatona idza ba'uda. Jadi orang itu syatona idza ba'uda kalau dia menjauh, kalau dia jauh. Nah, artinya bahwa ba'idun, maka dia dengan tabiatnya itu dia jauh dari tabiat-tabiat manusia yang sebenarnya secara fitrah. Dan ba'idun bi fisqihi an kulli khair, dengan sikap fasiknya, perbuatan fasiknya itu dia jauh dari semua kebaikan. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya asyaiton itu juga bisa kita maknai secara sifat. Setiap orang yang dia itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia punya kebiasaan menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia syaitan. Maka dia syaitan. Makanya kita kenal yang namanya ada istilah syaitan dari kalangan jin dan juga syaitan dari kalangan manusia. Nah, syaitan dari kalangan manusia itu lebih kepada sifat. Artinya kalau manusia itu dia memiliki sifat, dia punya sifat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, suka menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka ketika itu dia adalah syaitan. Ya, dia ketika itu adalah syaitan. Apa dalilnya kalau di antara manusia itu ada yang jadi syaitan? Dalilnya adalah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112. Allah Ta'ala berfirman, di antara dalilnya dalam surah An-Nas pun kan sebenarnya ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112 Allah juga berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami telah menjadikan untuk tiap-tiap nabi itu dia memiliki musuh, syaitan dari kalangan manusia dan juga syaitan dari kalangan jin. Maka ada syaitan dari kalangan manusia yang dia memiliki sifat-sifat ya, sebagaimana sifat yang ini merupakan asal dari penamaannya. Syaitan dari syatona, yang dia itu ba'uda. Syatona itu dikatakan syatona idza ba'uda, kalau dia itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga jauh dari suka menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil dari sunnah, dalil dari sunnah, meskipun riwayat ini dikatakan isnaduhu fihi maqal atau sakata ad-Dhahabi, dia bertawakuf tentang sanadnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Aba Dzarrin, ta'awwad billahi min syayatinil insi wal jin. Wahai Abu Dzar, berlindunglah engkau kepada Allah dari syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Syaitan-syaitan kalangan manusia dan syaitan-syaitan dari kalangan jin.
Maka kemudian fakultu Abu Dzar, dia katakan, ya kemudian aku bertanya, awalil insi syayatin, wahai Rasulullah, apakah di antara manusia itu ada yang jadi syaitan? Maka dijawab oleh Nabi, nah ya, di antara manusia itu ada yang jadi syaitan. Nah itu tadi, di antaranya adalah ya, ketika ia itu memiliki sifat-sifat ya, sebagaimana ya, asal penamaannya, jadi jauh dari rahmat Allah dan juga menjauhkan manusia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya sifat seperti itu, naudzubillah, maka berarti kita pun termasuk bagian dari syaitan. Termasuk bagian dari syaitan. Nah, asyaitan ini dia disifati oleh Allah dengan ar-rajim. Dia disifati oleh Allah dengan ar-rajim. Dan ar-rajim itu dalam terjemahan biasanya diterjemahkan dengan tertutup. Rajim di sini sebenarnya juga maknanya dari ya maknanya itu marjumun matrudun anil khairi kullihi. Jadi dia itu marjum, jadi yang dilempari, makanya rajam itu di antara hukumannya adalah dilempari. Asal kata yang sama dari rajim. Asal kata yang sama dari rajim. Makanya hukuman rajam itu dilempari dengan batu. Nah, asyaiton itu disifati dengan ar-rajim, yang dia itu marjum, dia itu dilempari. Syaitan itu yang memang dilempari. Matrudun anil khairi kullihi, dia terjauhkan, terlemparkan dari kebaikan seluruhnya. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia ini dengan bimasabiha, dengan apa? Dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai pelempar untuk syaitan. Sebagai pelempar untuk syaitan. Ya, maka Allah Ta'ala alam, ya, ada yang mengatakan ketika ya kita melihat seolah-olah ada bintang jatuh surut, apakah itu kemudian pada saat itu ya, syaitan itu sedang dilempari dengan bintang-bintang? Allah Ta'ala alam. Maka tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berfirman demikian, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu, yaitu bintang-bintang itu. Dan kami jadikan ia itu sebagai rujuman lisyayatin, pelempar untuk syaitan. Maka itulah disifati dengan ar-rajim. Syaitan itu memang dilempari dia. Dan itu selaras dengan satu riwayat yang dikatakan di dalamnya bahwasanya di antara kebiasaan syaitan itu dia suka mencari mencuri-curi berita dari langit. Mencuri-curi berita dari langit. Maka kemudian dilempari oleh para malaikat.
Dan ini juga selaras ya dengan surah Al-Hijr ayat yang ke-16 dan juga 17. Allah berfirman, walaqad ja'alna bis-samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nadirin. Dan sungguh kami telah menjadikan di langit itu buruj, jadi gugusan bintang-bintang, dan kami hiasi langit itu untuk orang-orang lin-nadirin yang melihat. Makanya kita lihat kalau malam ya, itu langit itu sangat indah kalau tidak tertutup awan. Terlihat banyak gugusan bintang-bintang, ya, kemudian kerlap-kelip laksana lampu. Allah katakan wa zayyana lin-nadirin, dan kami hiasi langit itu untuk orang-orang yang melihat. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim, dan kami jaga langit itu dari setiap syaitan yang dilempar. Nah, maka memang syaitan itu di antara kebiasaannya ingin mencuri berita dari langit. Makanya ya ada yang namanya dukun, yang dia menjadi temannya syaitan, yang dia diberitahu oleh syaitan, dikasih berita oleh syaitan, yang dia berusaha mencuri-curi berita dari langit tadi. Akan tetapi satu berita dia bumbui dengan banyak sekali kedustaan. Satu itu saja belum benar, masih dibumbui dengan banyak sekali kedustaan. Nah, di antara keutamaan dalil atau hadis yang menunjukkan keutamaan kalimat isti'adzah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sulaiman ibn Surat. Nah, dikatakan di situ istabara julani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julusun. Ada dua orang yang sedang saling memaki, saling beradu argumen, saling mencela di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu kami sedang duduk-duduk di samping beliau. Fa'ahaduhuma yasubbu sahibahu, salah satu di antara keduanya itu dia mencaci sahabatnya, mencaci yang lainnya tadi. Nah, ada dua orang, yang satu mencaci. Dengan kemarahan, mubghidon atau muktiban, qad ihmalla wajhuhu. Ini dia mencaci dengan kemarahan, wajahnya itu sampai memerah. Intinya dia itu sampai dalam taraf sudah marah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inni la'ahlamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Nabi bersabda, sungguh aku mengetahui satu kata, kalau seandainya dia mau mengatakannya, niscaya akan hilang apa yang ada padanya, jadi berupa kemarahan. Kalau dia kemudian mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau dia mau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka dari sini kita ketahui ya,
di antara di antara faedah kalimat isti'adzah ini adalah tatkala kemudian kita marah, kita dianjurkan untuk kemudian membaca. Insya Allah ini akan menghilangkan kemarahan. Hendaknya setiap orang tatkala dia marah, maka dia mengingat hal ini. Dia ingat kalimat ini agar kemudian dia hilang darinya kemudian kemarahannya. Faqalu lirajuli, maka kemudian para sahabat tadi pada mengatakan kepada laki-laki ini, ala tasma' ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kamu tidak dengar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka orang tadi kemudian menjawab, inni lastu bimajnun, saya itu bukan orang gila. Ya tentu saja saya dengar, maksudnya demikian. Saya bukan orang gila, tentu saja ya saya dengar. Nah ini riwayat ya yang menjelaskan keutamaan kalimat isti'adzah. Menjelaskan keutamaan kalimat isti'adzah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk ke tafsir Al-Fatihah. Kita masuk ke tafsir Al-Fatihah. Nah, suratul Fatihah, surah Al-Fatihah summiyat bidzalika li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim. Ini disebut dengan Al-Fatihah karena memang dengan Al-Fatihah itu Al-Quran itu dibuka, artinya ya, ini pembuka Al-Quran. Dan ada yang mengatakan innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Ini adalah surah yang pertama kali turun secara sempurna. Ini adalah surah yang pertama kali turun secara sempurna. Artinya komplit. Satu surah komplit. Hadhihi surah qala ulama, ya, surah ini ya, para ulama berkata innaha tashtamilu ala mujmali ma'anil qur'ani bitauhid wal ahkam wal jazaa wa turuqi bani adam wa ghairi dzalika. Ulama mengatakan bahwasanya Al-Fatihah ini tercakup di dalamnya atau mencakup global makna-makna dari Al-Qur'an. Baik itu ya di dalamnya itu ada kandungan tauhid, ada kandungan ahkam atau hukum-hukum, kemudian ada al-jaza, ini balasan yang nanti akan diterima oleh manusia di hari akhirat, kemudian turuq Bani Adam, ya, jalan-jalan yang ditempuh oleh Bani Adam, dan juga yang lainnya. Walidzalika summiyat Ummul Quran, oleh karenanya disebut dengan Ummul Quran. Wal marja'u li syai'i yusamma umman, dan yang namanya marja', rujukan segala sesuatu itu yang disebut dengan makanya ibu kita itu ya, karena dia rujukan segala sesuatu. Wa hadhihi surah laha mumayyizatun tatamayyazu biha an ghairiha. Dan surah ini dia punya keistimewaan yang membedakan dengan yang lainnya. Di surah Al-Fatihah ini dia punya keistimewaan yang membedakan dengan yang lain. Di antara keistimewaannya adalah annaha ruknun bis shalawatil lati hiya afdalu arkanil Islam. Al-Fatihah itu merupakan rukun dalam sholat 5 waktu. Yang Al-Fatihah itu merupakan yang sholat itu merupakan rukun yang paling utama di dalam Islam setelah syahadat.
Di Al-Fatihah ini rukun sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu itu merupakan rukun yang paling utama dalam Islam setelah syahadat. Ya, maka ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Kalau dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, dan ada yang namanya sunnah ya, dalam sholat itu. Kalau dia itu rukun, maka tidak tergantikan dengan yang lain. Artinya kalau rukun itu dalam sholat itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau misalkan seorang dia lupa tidak baca Al-Fatihah, maka apakah kemudian dia boleh di sebelum sebelum salam ya, kemudian dia sujud sahwi sebanyak 2 kali ya, jawabannya tidak boleh karena dia rukun, dan rukun itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Maka dia harus nambahi atau mengganti. Ini rukun. Makna dan rukun dalam sholat itu jadi tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kalau yang kelupaan itu wajib, maka dia masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Contohnya itu kalau orang dia lupa tidak tasyahud awal. Tasyahud awal ini dia termasuk wajib sholat, bukan rukun sholat. Dan kalau ya dia kelupaan itu, maka masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak perlu kemudian dia nambahi tasyahud awal. Nah, kalau yang ditinggal sunnah, maka tidak mengapa, artinya tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu diganti. Kalau yang ditinggal itu sunnah, contohnya baca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Bacaan surat atau surat pendek atau surat panjang ya, terserah yang baca itu setelah Al-Fatihah itu sunnah. Maka kalau seandainya tidak membaca atau kelupaan tidak membaca, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau contoh yang lain ya, yang sunnah itu mengangkat tangan ketika ketika pergantian gerakan dalam sholat, atau ketika mengangkat tangan ketika takbir. Maka ini juga sunnah. Ini juga sunnah. Takbir dan mengangkat tangan itu beda ya. Takbir itu bacaannya Allahu Akbar. Kalau mengangkat tangan itu mengangkat tangannya. Nah, ini punya kedudukan yang berbeda. Kalau takbir selain takbiratul ihram, maka dia wajib, termasuk wajib sholat. Kalau takbiratul ihram dia rukun. Kalau mengangkat tangannya maka sunnah. Mengangkat tangannya maka sunnah. Makanya ada sebagian yang ketika dari qiyam berdiri ke ruku kadang-kadang tidak pakai angkat tangan, langsung menempatkan telapak tangan di lutut. Dia tidak pakai mengangkat tangan, atau ketika bangkit dari ruku dia tidak pakai mengangkat tangan. Nah, ini mengangkat tangannya itu sunnah. Sementara bacaan takbirnya itu wajib, kecuali takbiratul ihram maka itu rukun. Nah, ini Al-Fatihah ini adalah rukun di dalam sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat yang lain, baik itu sholat-sholat sunnah yang lain. Ya, sholat itu merupakan rukun yang paling utama setelah syahadat. Fala sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, maka tidak ada sholat dalam artian sholat tidak sah
bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sholat tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kalau kelupaan bagaimana? Ya berarti dia nambahin rakaat. Dia nambahin rakaat. Jadi rakaat misalkan langsung baca surah pendek, tidak baca Al-Fatihah. Ya, maka rakaat yang itu gugur. Rakaat yang itu gugur. Jadi dia harus mengganti rakaatnya dengan nambahin. Tidak bisa diganti dengan sujud saja. Nah, kemudian di antara keistimewaan yang lain dari surah Al-Fatihah ini, annaha ruqyah. Surah Al-Fatihah ini ruqyah. Surah Al-Fatihah ini ruqyah. Idza quri'a biha 'alal maridi syufiya bi'idznillah. Kalau Al-Fatihah ini dibacakan kepada orang yang sakit, maka dia bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu saja ini tergantung keimanan orang yang membaca dan juga yang dibaca. Jadi kalau kita membaca kaidah-kaidah dalam ruqyah, bacaan atau ayat-ayat ruqyah itu akan berpengaruh. Di antara yang menjadi sebabnya adalah tentu saja keimanan orang yang membacanya dan juga orang yang dibaca. Maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lilladzi qara'a 'ala alladhi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam